Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrik Irawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Barat. Ini adalah tugas aksi nyata modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Hendri. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat terus ya, Bu ya, walaupun dalam keadaan hamil ya, Bu ya. Nah, baik, Ibu. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Bu, dalam 3 hari yang lalu saya pernah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi, Bu. Ya. Nah, dan Ibu juga sudah menyiapkan itu, Ibu ya, untuk supervisi akademik ini. Iya Pak. Nah, jadi Bu ada 3 tahapan selama saya melakukan supervisi. Yang pertama yaitu pra observasi yang sekarang sedang kita laksanakan. Setelah itu observasi, saya akan ke kelas Ibu. Nah, dan yang ketiga fase observasi, kita akan merefleksi bagaimana setelah Ibu melakukan observasi, dan kita akan merefleksikan semuanya ya. Nah, kita akan melakukan 3 tahapan itu, Bu. Nah, Bu, dalam supervisi ini ada yang ingin Ibu tanyain ya, Bu? Terkait supervisi. Nanti pelaksanaannya itu waktunya bebas ya Pak ya, mau kapan aja? Ya, kapan aja. Saya ingin berdiskusi dulu ya, Bu ya, sama Ibu. Sebelum kita melakukan observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih ke Ibu. Kalau boleh tahu nih, Bu, nanti Ibu akan menyampaikan materinya tentang apa RPP tadi? Saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia Bahasa Indonesia tentang majas. tentang majas. Tentang majas. Lalu terkait materi tentang majas ya, Bu ya. Kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu apa, Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu saya akan mengajarkan peserta didik untuk antusias dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran, tentunya pembelajaran bahasa Indonesia tentang majas, dan juga peserta didik diharapkan memahami gitu jenis-jenis majas. Ibu luar biasa, bagus sekali ya, Bu ya, tujuan pembelajarannya. Saya juga sangat luar biasa sekali lah, Bu, dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, Bu, nanti itu kan tujuan pembelajaran ini ada area yang ingin Ibu kembangkan. Ya. Nah, apa itu, Bu, yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran tentang majas ini, Bu? Jadi dalam pembelajaran majas ini saya ingin mengembangkan pengetahuan tentang jenisnya. Yang pertama, selanjutnya anak itu bisa memahami apa makna dari kata majas tersebut. Selanjutnya juga saya mengharapkan peserta didik bisa membuat kalimat yang mengandung kata majas, gitu Pak. Majas. Terus apa lagi, Bu? Masih ada lagi nggak, Bu? Mungkin cukup dulu. Selanjutnya mengenai proses pembelajarannya, Apa, Bu? begitu, Apa? menggunakan metode diskusi Ya. atau berkelompok, sehingga peserta didik lebih mandiri dalam kegiatan pembelajarannya dan mengembangkan kemampuannya. Oh, jadi yang ingin Ibu tingkatkan tadi itu anak-anak literasinya lebih meningkat ya, Bu, mungkin Ya. ya, dalam majasnya. Ya. Pemahaman tentang majasnya lewat berdiskusi kelompok ataupun kerjasama ya, Bu. Jadi anak-anak berkolaborasi ya, Bu, yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi nanti dalam RPP Bu ada kerjasamanya, ada diskusi ya, Bu ya. Ada, Anak-anak. nanti saya akan melakukan kegiatan kelompok dalam kegiatan belajarnya, gitu, mengelompokkan Ya, siswa. mengelompokkan siswa. Ya, ya. Nah, luar biasa sekali, Ibu. Kalau boleh saya tahu apa aja nih, Bu, yang sudah dipersiapkan untuk nanti ketika Ibu akan mengajar, Bu? Yang sudah saya persiapkan tentunya ya modul ajarnya atau RPP-nya. Ya. Selanjutnya ya media pembelajarannya seperti buku. Selanjutnya saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya untuk siswa kerjakan. Ya. Baik, Ibu. Nah, kira-kira Ibu kapan akan menerapkan pembelajaran itu, Bu? Secepatnya Pak. Secepatnya ya. Hari apa, Bu? Jadi nanti biar saya ke kelas, Ibu mau
observasi Ibu untuk kegiatan. Mungkin kebetulan karena besok ada jadwalnya, kalau Bapak tidak berhalangan, mungkin besok bisa dilaksanakan. Ya, baik. Berarti besok saya ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana proses yang telah Ibu rencanakan, apakah terlaksana atau tidaknya. Ya, baik ya Bu ya. Nah, Ibu, saya udah ini Bu ya. Pada hari besok saya akan ke kelas Ibu, setelah itu observasi dan kita akan langsung pasca ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, kalau begitu saya akhiri untuk berbincang-bincang pasca pra observasi ini. Sampai bertemu nanti ya Bu ya di kegiatan kelasnya. Terima kasih Ibu. Ya Pak. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan juga bisa membuat kalimat dengan jenis-jenis majas yang sudah nanti dipelajari. Begitu. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah ada 3. Yang pertama majas metafora, yang kedua majas personifikasi, dan yang ketiga majas hiperbola. Untuk majas metafora itu adalah majas yang menggunakan kata mewakili simbol makna sebenarnya. Jadi dalam kalimatnya nanti ada sebuah simbol ya untuk mewakili makna yang lainnya. Contohnya, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam. Di sini yang perlu kalian perhatikan atau garis bawahi yaitu si jago merah. Ada yang sudah tahu jago merah itu apa? Apa? Api. Jadi api itu disimbolkan dengan kata jago merah. Padahal jago itu hewan ya, tapi bisa menyimbolkan menggantikan makna lain menjadi api. Selanjutnya untuk majas personifikasi adalah majas yang menggunakan kata sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Nah, di sini jadi kata sifat manusia itu digunakan ya dalam kalimat ini. Contohnya, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah mendendangkan. Mendendangkan itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Mendendangkan itu kan mengeluarkan bunyi ya, seperti menyanyikan. Abang radio punya mulut? Tidak ya. Radio itu kan adalah alat elektronik yang mengeluarkan suara, tapi di sini seperti dianggap seperti manusia yang bernyanyi gitu, padahal di situ adalah sebuah alat ya. Jadi diumpamakan seperti kata sifat manusia. Selanjutnya yang ketiga majas apa? Hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Berarti katanya itu dilebih-lebihkan gitu ya. Contohnya, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Coba tebak yang mana majasnya? Ya, betul, yang secepat kilat. Emang ada yang larinya secepat kilat? Ya, kilat itu kan hitungan detik ya. Kalau ada berarti seperti menghilang ya larinya. Nah, itu berarti di kalimat itu dilebih-lebihkan. Secepat-cepatnya manusia berlari itu tidak mungkin secepat kilat ya. Jadi kata yang digaris bawahi atau yang harus kalian perhatikan itu adalah kata majas yang secepat kilat. Bagaimana sekarang, sudah paham? Paham. Sekarang Ibu tanya nih, tolong dijawab ya. Di halaman 33. Di sini nomor 1. Aduh sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak rusak. Menggelegar itu masuknya ke majas apa? Ya, betul, majas hiperbola. Baik, sepertinya sudah cukup paham. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ya, atau lembar evaluasi. Jadi di situ nanti ada beberapa soal yang perlu kalian lihat. Tadi sudah paham penjelasan dari Ibu? Sudah. Sekarang kita buat kelompok ya. Kita buat 3 kelompok dengan cara berhitung ya. Berhitung mulai dari Rafka. Coba berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi untuk masing-masing kelompok bergabung sesuai nomor yang sama. Untuk kelompok 1 itu yang nomor 1, nomor 2 dengan yang nomor 2, nomor 3 dengan yang nomor 3. Silakan mulai. Kelompok.
kalian menjadi lebih paham materi mengenai tentang majas. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin merefleksikan? Ya, Bu. Boleh, Saya Wahyu. menjadi paham bahwa majas memiliki 3 jenis. Yang pertama majas metafora, yang kedua majas personifikasi, yang ketiga majas hiperbol. Ya, betul. Wahyu menjadi paham dan semuanya ya, Ibu harap semua menjadi paham bahwa majas itu memiliki 3 jenis: majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbora. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan bermanfaat. Sebelum itu silahkan beres-beres. Setelah beres-beres baru baca doa untuk pulang. Oke anak-anak, selanjutnya materi selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya di pertemuan selanjutnya. Boleh untuk ketua kelas disiapkan. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang dari barisan yang paling ujung. Bergantian. Ya, lanjut barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Alma, Bu Lina? Sehat. Sehat ya. Baik, Bu Alma. Kan kemarin saya sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Alma. Sekarang adalah tindak lanjut dari observasi kemarin Bu. Disebutnya pasca observasi. Nah Bu, jadi di pasca observasi ini saya kan ada beberapa pertanyaan terkait proses kemarin observasi Bu, di kelas Bu yang saya sudah melaksanakannya ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana perasaan Ibu ya Bu ya ketika pelaksanaan observasi berjalan di kelas Bu? Awalnya sih saya merasa gugup, tapi dengan berjalannya kegiatan pembelajaran, ya alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar dan sesuai rencana pembelajaran. Jadi biasa-biasa aja ya Bu ya, nggak gugup lagi selanjutnya. Ya Bu. Nah Bu, bisa diceritakan kemarin nggak Bu sih strategi ataupun langkah-langkah pembelajaran Ibu di kelas selama saya melaksanakan observasi di kelas itu? Strategi yang saya gunakan pada kegiatan pembelajaran kemarin yaitu kooperatif atau pembelajaran kelompok Pak, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara bersemangat, senang, dan juga mandiri. Ya, begitu. Kemarin juga saya sudah melihat Ibu membagi siswa menjadi beberapa kelompok lalu kemudian mempresentasikannya Bu ya. Nah Bu, sejauh mana Bu area ataupun strategi Bu yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah tercapai atau belum? Sesuai harapan atau tidak dengan harapan Ibu? Menurut saya sih sudah berjalan sesuai harapan saya. Sudah berjalan ya Bu. Nah Bu, ada kendala nggak Bu selama proses pelaksanaan pembelajaran ketika saya observasi? Saya rasa sebetulnya masih ada sih Pak Iya. kendala sedikit, yaitu seperti siswanya tidak semuanya merasa antusias dalam kegiatan pembelajaran, jadi masih ada yang merasa jenuh. Siswanya kurang antusias Bu. Berarti kira-kira Bu, apa sih Bu penyebabnya siswanya kurang antusias mengikuti pembelajaran? Nah ini Saya rasa sepertinya karena saya menggunakan metode dan media pembelajarannya cenderung itu saja gitu Pak. Saya menggunakan metode ceramah kemarin pada saat kegiatan pembelajaran. sumber media yang Ibu gunakan kemarin apa Bu? Buku paket Pak yang ada di bawah. Pakai dari perpus ya Bu ya, seperti biasa. Nah Bu, ada nggak sih Bu sumber media yang lain selain buku paket tadi Bu, untuk pembelajaran? Bukunya banyak, seperti menampilkan presentasi PowerPoint melalui LCD proyektor, bisa juga video pembelajaran di YouTube atau
pembelajaran itu tidak hanya buku, tapi dapat menggunakan banyak ya Bu ya, sekarang media digital yang bisa kita gunakan. Nah Bu, nah jadi sekarang gini Bu, ada nggak sih Bu solusi atau pemecahan masalah untuk mengatasi anak-anak yang tadi kurang antusias itu Bu, dalam proses pembelajaran tadi Bu? Mungkin kedepannya saya harus memperbaiki lagi rencana pembelajaran saya Pak. Selanjutnya saya juga mungkin harus menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga memperhatikan kebutuhan dari siswa itu sehingga siswa bisa belajar dengan lebih semangat. Iya, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu barusan bahwa setiap siswa ataupun setiap murid itu punya apa ya Bu, kebutuhan ataupun punya karakter yang berbeda ya Bu ya, beragam. Jadi ada yang menangkapnya cepat ataupun lambat. Nah Bu, jadi sekarang apa Bu untuk komitmen Ibu ke depannya untuk dari rencana aksi yang tadi disampaikan bahwa Ibu akan membuat media pembelajaran? Mungkin saya akan berkomitmen memperbaiki lagi rencana pembelajaran saya, lebih berpusat pada peserta didik sehingga memenuhi kebutuhan siswa seperti itu dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Selain itu mungkin saya juga bisa menyelipkan permainan-permainan atau ice breaking dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka tidak jenuh. Iya, iya betul Bu. Jadi ketika kita menanamkan es breaking, anak itu udah lemes, mulai semangat. Tapi kemarin Bu udah menanamkan es breaking bagus kok Bu. Nah Bu, jadi kapan Ibu akan mulai melaksanakan Bu? Dari rencana aksi tadi mulai melaksanakan kapan nih? Secepatnya sih Pak. Secepatnya ya Bu ya? Akan Iya. memperbaiki kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Iya Bu, semoga saja dapat berjalan sesuai rencana Ibu. Dan biar ada kendala Bu, boleh cerita ke saya Bu, nanti saya siap membantu Ibu. Ya Bu. Nah baik Bu, terkait pertanyaan pasca observasi ini sudah cukup. Terima kasih Ibu sudah berkenan atau bersedia menjawab Ibu beberapa pertanyaan. Dan supervisi akademik ini sudah selesai Bu. Kita sudah melaksanakan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih ya Bu. Iya Pak. Ya. Dan selanjutnya kepada Ibu Lina dipersilakan untuk memberi tanggapan ataupun umpan balik dari percakapan pasca observasi ataupun selama proses observasi tadi Bu. Iya, terima kasih Pak Hendrik atas waktunya yang tadi yang sudah jelas dengan pertemuan sama Ibu. Sesuai tahu, Ibu juga sudah bisa menyampaikan permasalahan dan solusi yang ada di depan. Bapak juga sudah memancing Ibunya untuk mengambil ide apa ke depannya kita lakukan. Intinya fokusnya sama Ibu. Cuman hanya catatan yang saya lakukan dari hasil kesepakatan kalian itu bahwa Ibu bisa menyampaikan aktivitas yang kemudian area pengembangan akademik akan dilakukan ke depan oleh Ibu di apa yang mau dilakukan ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Jadi sudah berbagi pasca observasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.